Shalom, selamat pagi. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita semua, terlepas apapun keberadaan kita, kita ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Yang pasti Tuhan terus memimpin, menuntun hidup kita selangkah demi selangkah, ya. Sampai kita semua suatu saat kelak sesuai dengan kehendak Tuhan boleh mencapai garis akhir, ya, untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan yang menantikan Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, sekarang mari kita mau hadirkan, ya, kebenaran firman Tuhan untuk kita sharingkan di tengah-tengah pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, kebenaran yang ingin saya ajak saudara di hari ini yaitu mengenai kerajaan Allah, ya, atau kerajaan surga. Nah, topik ini kalau seingat saya, ya, topik ini tidak pernah secara khusus kita sharingkan, ya. Padahal di dalam kitab suci, ya, hal mengenai kerajaan Allah, hal mengenai kerajaan surga itu adalah perkara yang paling utama, ya, yang berhubungan dengan keselamatan kita sebagai, ya, orang-orang percaya. Nah, biarlah kiranya saya mengawalinya supaya nanti berikutnya ada hamba Tuhan, ya, yang walaupun kita di tempat ini tidak pernah memberi tema, ya, kita tidak pernah memberi tema kepada hamba Tuhan yang khotbah, ya, topik apa yang akan bicarakan, nggak pernah, ya. Kita berdoa, betul-betul kita mohon Allah Roh Kudus saja yang memimpin, menuntun, ya, setiap hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini, supaya mereka yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan pimpinan, ya, daripada Allah Roh Kudus, ya, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan di tempat ini betul-betul boleh menjadi menu makanan rohani yang pas, yang tepat bagi kita semua, ya, supaya kita hari lepas hari kita bertumbuh dengan baik, ya, menjadi dewasa rohani, ya, bertumbuh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh dewasa dalam rohani. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada tertulis, ya, ada yang ditulis sebagai kerajaan Allah dan ada juga yang ditulis sebagai kerajaan surga. Nah, apa sih perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga? Ya, sesuai dengan apa yang saya pahami dan juga dari berbagai sumber yang saya coba cari tahu, bahwa sebenarnya kerajaan Allah dan kerajaan surga itu itu adalah sama saja. Itu adalah satu kesatuan. Ya, seperti ini, ya. Pemerintah Presiden Prabowo dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu satu kesatuan enggak? Ya kan, Presiden Prabowo kan memerintah di NKRI. Nah, NKRI itu kan presidennya adalah Prabowo. Jadi kira-kira begitu, ya, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu, ya, kira-kira, ya, seperti itu. Puji Tuhan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ya. Poin berikutnya adalah apa yang dikatakan oleh kitab suci mengenai kerajaan Allah. Mari kita baca Roma pasal yang ke-14. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Roma 14 ayat yang ke-17. 2, 3.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kitab suci memberitahukan kepada kita hal yang paling utama, ya, atau hakikat daripada kerajaan Allah itu adalah mengenai kebenaran, ya, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi yang paling utama mewarnai kerajaan Allah itu pertama adalah kebenaran. Kenapa? Karena di dalam kebenaran ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari kutuk. Yesus, ya, berkorban mati di kayu salib Golgota adalah untuk membebaskan kita dari kutuk. Ya, jadi kebenaran, di dalam kebenaran ada kemerdekaan, ada kebebasan dari kutuk. Nah, kutuk itu apa? Kutuk itu segala sesuatu yang tidak baik, ya, segala sesuatu yang buruk. Ya, sebabnya kalau ada nggak orang mengutuk orang dengan kata-kata baik, dengan hal yang baik? Kan nggak ada kan. Kalau mengutuk itu pasti hal yang nggak benar, gitu ya. Biar gitu loh. Gua kutukin lo biar apa gitu. Ya, biar jadi kecil lagi loh kan begitu. Ya, jadi di dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran. Ya. Dan kebenaran ini yang akan membebaskan kita dari segala hal yang tidak baik, dari segala hal yang buruk. Ya. Jadi hanya di dalam kerajaan Allah ada kemerdekaan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk. Ingat itu. Yang kedua, ya, yang inti, ya, atau hakikat daripada kerajaan Allah itu, ya, itu adalah mengenai damai sejahtera. Ya, jadi ingat ya, hanya di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera yang sejati. Ya. Di luar kerajaan Allah tidak ada damai sejahtera yang sejati. Ya. Sebabnya ada pujian, ya udah zaman dulu banget ya, yang berbunyi, ke gunung-gunung yang tinggi ku mencari damai, ke lembah yang dalam ku mencari damai, tetapi damai tidak pernah ku temukan, karena damai hanya ada di dalam Yesus, di dalam kerajaan Allah. Ya. Damai yang sejati, ya, kalau damai yang sementara sih ada. Ya. Misalnya orang mencari damai, pergi ke puncak, mencari damai di sana. Aduh, udah terlalu rusuh nih. Ya, di pekerjaan, di rumah, di lingkungan, ayolah kita ke puncak mencari damai. Nah, damainya bisa didapat dan bisa tidak. Tujuannya mencari damai, tapi baru lewat tol Ciawi, damainya udah nggak ada. Ya kan, udah terjadi kerusuhan. Ya kan, dari 8 jalur, ya, kemudian dipersempit oleh Polantas menjadi 1 jalur. Ya, so bayangin aja kan berebutan itu kalau 8. Itu kan ada damai nggak? Udah nggak ada damai, ya kan? Jadi damai yang sejati itu, ingat, hanya ada di dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, ya, inti daripada kerajaan Allah itu, yang utama yang mewarnai kerajaan Allah itu adalah sukacita. Ya, dan ingat, sukacita sejati itu hanya ada di dalam kerajaan Allah. Ya. Sukacita itu kan sukacita itu adalah perasaan yang timbul karena sesuatu, perasaan yang timbul karena ada satu situasi dan kondisi, ya, di dalam, ya, terjadi dalam kehidupan kita, itu mendatangkan sukacita, ya kan? Karena orang mendapatkan mobil baru, ya kan, itu kan sukacita. Dapatkan mobil kan nggak baru terus kan, gitu. Ada nggak mobil baru terus gitu? Nggak ada. Ya, karena kalau mobil udah nggak baru, ya kan, udah nggak sukacita lagi kan, begitu. Nah, misalnya orang sukacita karena naik gaji misalnya gitu, ya, gajinya dinaikin, ya, oleh perusahaan tempat dia mendapat kerja, kan sukacita dong, pulang
ya pulang cepet-cepet, pengen cepet-cepet pulang aja gitu, ya mau memberitahu istrinya, memberitahu anak-anaknya, papa naik gaji lu gitu. Nah anak-anak istri juga ikut sukacita karena bapaknya naik gaji kan begitu. Tapi kan nggak tiap hari naik gaji kan begitu, ya. Hanya di dalam kerajaan Allah ada sesuatu, atau ada satu situasi dan kondisi yang tetap. Sehingga sukacita yang sejati itu hanya ada di dalam kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Dan kita lanjut ke poin berikutnya. Kita harus cepat di sini sebab di poin-poin berikutnya ini akan sangat padat nih kayak begitu ya. Supaya kita tidak melewati waktu yang memang sudah disediakan. Poin berikutnya adalah apa yang diperintahkan kitab suci mengenai kerajaan Allah. Kita baca di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan satu lagi di Matius 6 ayat yang ke-10. Yang ketiga dulu. Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat 33, ini ayat udah cukup populer ya. Udah banyak yang hafal bahkan. Ya, 6 ayat yang ke-33. Matius 6 33. Betul nggak sih? Kita ini suka cari ya 33. Ya, betul. Matius 6:33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mundur ke ayat yang ke-10. Ya. Ini adalah doa Bapak kami. Nah, kalau grup dosi ini, doa siang, pastinya udah hafal ini. Ya. Karena setiap akhir daripada doa itu selalu kita mengucapkan ya doa Bapa kami. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Matius 6 ayat 10, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kitab suci memerintahkan kepada kita supaya kita mencari kerajaan Allah itu. Dan di doa Bapa kami kita doa untuk mendatangkan kerajaan Allah itu. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh kitab suci untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih hidup di bumi. Ya. Bukan dalam pengertian artinya kita memindahkan kerajaan Allah, tempat kediaman Allah, ya itu ke bumi, bukan begitu pengertiannya ya. Atau kita memindahkan surga, ya kan? Memindahkan surga ke bumi, bukan begitu pengertiannya. Kalau ahli surga ya banyak kali ya di bumi ini ahli surga banyak. Tapi belum ada orang yang bisa memindahkan ya kerajaan Allah atau tempat kediaman Allah itu ke bumi. Ya, atau memindahkan surga itu ke bumi. Ini adalah menghadirkan kerajaan Allah ya di dalam kehidupan kita di bumi. Ini adalah menghadirkan otoritas, kuasa dan segala kekayaan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Itu pengertiannya. Jadi kita diajarkan atau diperintahkan untuk mencari kerajaan Allah, untuk mendatangkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita sekalipun kita masih ada di bumi. Makanya doa Bapa kami kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Itu artinya menghadirkan otoritas, kuasa dan segala kekayaan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, itu sama seperti kita ada di dalam satu area
ya, dalam satu area di mana area yang ada di sekitarnya tidak dapat mempengaruhi area tersebut. Ketika kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, jadi hidup kita ini seperti ada dalam satu area khusus, di mana area yang ada di sekitarnya tidak mampu untuk mempengaruhi area tersebut. Nah, kalau saya kasih contoh supaya kita lebih mudah menangkapnya, kayak seperti ini, yang namanya contoh ya, contoh kan nggak persis ya. Contoh itu nggak persis sama gitu. Kita mengenalkan ada istilah kedutaan besar. Ya kan? Kedutaan besar. Kedutaan besar itu adalah wakil dari sebuah negara untuk negara yang lain, utusan kayak seperti itu. Nah, kedutaan besar yang Amerika misalnya, kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia. Nah, kedutaan besar yang ada, kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia itu dia punya area khusus. Itu tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa disentuh oleh area yang lain. Jadi pemerintahan Indonesia, ya, pejabat di Indonesia tidak bisa mempengaruhi kedutaan sebuah negara lain. Jadi area mereka itu. Sebabnya plat mobil operasionalnya pun ya tidak sama dengan misalnya kedutaan besar Amerika berkedudukan di DKI. Platnya nggak B, platnya apa? CD gitu ya, platnya CD itu apa? Istilahnya kode diplomatik kalau nggak salah begitu. Ya, CD ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi di dalam area kedutaan besar Amerika itu, di dalamnya itu ada otoritas Amerika, ada power atau kuasa Amerika, dan ada segala kekayaan Amerika di situ. Ya kan? Nah, orang-orang yang kerja di situ gajinya rupiah apa dolar? Dolar gajinya. Jadi Indonesia kesulitan ekonomi yang terjadi di Indonesia itu tidak mempengaruhi kedutaan besar yang ada di kedutaan Amerika itu. Selagi Amerikanya kaya, ya, nah di dalam kedutaannya itu ya itu kaya kira-kira begitu, ya kan? Selagi Amerika itu punya otoritas, punya kuasa yang besar sebagai negara superpower, ya di dalam kedutaan itu pun, ya, di dalam itu ada otoritas dan ada kuasa yang besar dari negara Amerika itu. Jadi contohnya kayak seperti itu. Nah, kita hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, artinya kita menghadirkan otoritas, kuasa dan segala kekayaan, ya, kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita hidup dalam satu area itu, ya, maka area-area yang ada di sekitar kita, keadaan yang ada di sekitar kita itu tidak dapat mempengaruhi area itu, karena di dalamnya ada otoritas, ada kuasa, dan ada segala kekayaan Allah yang ada di dalamnya. Bukankah itu yang dialami oleh para tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, nenek moyang rohani kita? Itu pula yang terjadi dalam kehidupan Adam ketika Adam ada di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu satu area yang berbeda dengan area-area yang ada di sekitarnya. Ya kan? Di dalamnya ada segala kekayaan, kelimpahan, ketenangan, kedamaian. Dan kemudian terjadi itu juga yang dialami oleh Henokh. Bukan Henoknya Julius itu ya, yang Sirio ya, bukan ya. Henokh yang ada di Alkitab ini, yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Kalau ini Henokh masih paling berapa puluhan tahun masih hidupnya ya. Nah, sampai dia tidak mengalami kematian, ya. Tapi dia diangkat hidup-hidup, ya, untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Nah, ini jugalah yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Sehingga air bah, hujan yang 40 hari 40 malam terjadi air bah itu tidak mampu untuk menenggelamkan Yunus. Semua kan yang lain tenggelam semua kan.
Jadi keadaan yang ada di sekitar kehidupan Yunus itu tidak mempengaruhi kehidupan Yunus ketika Yunus menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Ya. Terus habis Yunus siapa? Habis Nuh. Apa? Abraham ya. Dari Nuh ke Abraham, benar ya? Dari Nuh ke Abraham lah. Maksudnya kita jangan semuanya, kalau semuanya kita sore gak selesai. Ini kalau semua tokoh mau kita satu-satu, yang besar-besar aja yang terkenal. Abraham, ya itu pula yang mempengaruhi kehidupan Abraham, perjalanan Abraham untuk menemukan tanah Kanaan itu. Ketika dia dipanggil keluar, ya dari mulai sejak itu sampai dia kepada tanah Kanaan, sampai kepada matinya itu, tidak ada keadaan yang di sekitar dia yang mampu mempengaruhi kehidupan Abraham tentang apa yang sudah Allah gariskan, tentang apa yang sudah Allah janjikan dalam kehidupan Abraham. Nggak ada yang bisa. Bahkan keadaan, kenyataan yang ada, yang seharusnya Adam itu udah nggak bisa lagi punya anak karena sudah umur 100-an, istrinya 90-an, itu tidak berlaku atas Abraham. Karena ada otoritas, ada kuasa, dan ada segala kekayaan Allah yang membuat Abraham bisa. Orang-orang lain bisa nggak? Ada nggak yang hidup di zaman Abraham itu yang udah berumur 100 sama istrinya 90 yang punya anak? Ada nggak? Kan nggak ada. Karena kenyataannya, faktanya seperti itu. Tapi itu kan tidak berlaku karena Abraham hidup di dalam kerajaan Allah. Ada otoritas Allah. Allah bilang bisa, ya bisa. Ya kan? Kalau Allah bilang bisa Abraham, kamu bisa punya anak, ya bisa. Karena ada otoritas Allah dan ada kuasa Allah yang memungkinkan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ishak juga begitu kan. Lanjut kepada Ishak. Ya, Ishak itu hidup di zaman yang kelaparan. Ya, bukan cuma kali itu terjadi kelaparan di zaman itu, katanya udah berapa kali. Berarti kalau udah kelaparannya itu, atau artinya pacekliknya itu udah yang kedua, biasanya kan lebih parah kan dari yang pertama. Covid juga begitu kan, Covid yang kedua yang paling parah kan. Karena Covid pertama kita udah dibuat loyo gitu ya. Hantam lagi Covid kedua, ambruklah kita. Maka di Covid kedua itu banyak yang ambruk. Nah tetapi Ishak kan gak begitu. Orang-orang asing, Filistin kalau soal waktu itu yang ada di sekitar itu kan gali air kagak pernah ada. Tapi Ishak dimanapun karyawannya atau anak buahnya menggali, di situ berbual-bual airnya. Jadi apa yang terjadi di area yang di luar area yang Tuhan buat, yaitu kerajaan Allah yang dihadirkan Ishak dalam kehidupannya itu, ya area lain itu tidak bisa mempengaruhi area daripada apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Demikian juga untuk Yusuf, Ishak, terus Yakub. Yakub juga begitu. Apapun yang dilakukan oleh Laban, ditipu sampai berapa kali, tetap aja apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Yakub itu menjadi kenyataan. Dia harus jadi bapak daripada 12 suku Israel itu. Walaupun Laban mencoba menipunya sampai berapa kali ditipu oleh 10 kali ya. Orang ditipu 2 kali aja udah stres berat. Nah, Yakub ditipu 10 kali oleh mertuanya sendiri lagi. Ya kan? Tapi itu kan tidak membuat ya apa yang menjadi rencana Allah, janji Allah kepada Abraham itu menjadi tidak tercapai. Ya kan? Terus siapa lagi? Yusuf juga demikian. Dan lanjut. Ya ada begitu banyak tokoh. Daud, Sadak, Mesak, Abednego, kan begitu. Ya kan? Jadi panas api yang 7 kali panas api biasa. Api biasa itu berapa ratus derajat? Nah, kalau 7 kali itu yang taruhnya 100 derajat lebih kali ya. Kalau air aja kan 90, kalau api kan lebih daripada 100. Nah kali 7 itu bisa melelehkan logam. Tapi ya Sadak itu kan Daniel ya. Ya. Jadi Mesak dan Abednego yang ada di dapur api itu ya. 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 Sadak itu kan Daniel ya. Nah yang masuk ke dapur api itu kan cuma berdua kan. 3 juga ya. Daniel juga ikut masuk ya. Ya. Daniel, 4 ya berarti. Daniel,
Sadak, Mesak, dan Abednego ya. Mereka bertiga. Nah, panas api yang tujuh kali dipanaskan itu mempengaruhi enggak? Mereka enggak mempengaruhi karena mereka ada di area itu, ada di area kerajaan Allah yang enggak mempan dengan api. Daniel juga begitu, dia ada di gua singa. Dia ada di gua singa Daniel, tapi bukan Daniel yang ini ya. Kalau Daniel ini baru singa mengaum aja dia udah kabur. Tapi enggak ya, Daniel waktu kecil berani dia. Waktu diajak Kosaljan ke kebun binatang malah minta masuk ke kandang singa. Tapi enggak dibolehin sama Kosaljan. Nah, kan singa-singa itu kan enggak mampu gitu loh. Keadaan yang ada sekitar singa-singa yang lapar itu tidak mampu untuk mencelakakan Daniel. Itu saudara yang terjadi. Artinya ketika kita hidup menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, kita hidup dalam satu area khusus, area spesial, di mana area-area yang ada di sekitar kita tidak mampu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Apapun kondisi, situasi kondisi kita yang ada di Indonesia ini, keamanannya udah nggak baik. Coba lihat aja keamanan. Menjadi begitu, kita ini menjadi begitu rentan dengan keamanan sebenarnya. Ya, bisa terjadi kepada siapa saja mengenai keamanan, keselamatan nyawa itu. Ya, belum lagi sakit penyakit. Belum lagi tentang ekonomi. Ya. Jadi ketika kita hidup di dalam kawasan kerajaan Allah itu, di mana ada otoritas kuasa dan segala kekayaan Allah di dalamnya, ya, keadaan di luar kita nggak bisa mempengaruhi kita. Janda di Sarfat juga begitu kan. Di negeri yang sedang kelaparan. Kalau di sebuah negara yang sedang terjadi kelaparan, ada orang yang nyetok banyak makanan, ya dia nggak akan kelaparan. Dia punya lumbung, punya gudang. Tapi janda di Sarfat ini kan hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi karena dia taat, dia ada dalam kawasan kerajaan Allah, sehingga keadaan kelaparan itu tidak membuat dia dan anaknya mati selama 3,5 tahun. Sekalipun hanya punya tepung segenggam dan sedikit minyak ya pada botol kira-kira begitu. Tapi sebaliknya ya, apa kehidupan kita yang ada dalam kawasan atau area khusus itu, di mana ada otoritas, kuasa dan segala kekayaan Allah itu yang bisa mempengaruhi keluar. Keluar, yang luar tidak bisa mempengaruhi kita, tapi kita bisa mempengaruhi keluar. Puji Tuhan. Oke, kita masuk ke poin berikutnya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan supaya kehadiran kerajaan Allah itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, Allah itu nyata atau tidak dalam kehidupan kita? Kekristenan kita ini hanya sebatas agama atau sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Itu sangat tergantung daripada iman kita semua. Iman kita lah yang membuat Allah itu benar-benar nyata. Iman kita lah yang membuat kekristenan kita itu menjadi sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu, bukan kebetulan dalam 3 minggu belakangan ya, dari 3 hamba Tuhan ya menyampaikan firman Tuhan yang tidak jauh dari iman. Ya, Pendeta Ucu Tera Hadi berbicara mengenai memelihara iman. Ya, jangan sampai kita anak-anak Tuhan itu terkena penyakit rohani.
Ada 3 tuh penyakit rohani daripada anak-anak Tuhan. Pertamanya itu katanya kudis gitu ya. Kudis rohani, artinya kurang disiplin. Ya, kurang disiplin itu kudis itu singkatan ya. Kudis rohani itu artinya kurang disiplin dalam rohani. Ibadahnya tidak disiplin, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Senin ibadah, ya Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis baru ibadah. Saat teduhnya baca firman Tuhannya juga seperti itu. Ya, sehingga banyak yang terkena penyakit kudis rohani, kurang disiplin. Paul Tuhan bilang, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Harus disiplin. Harus disiplin di dalam hal rohani. Ibadah harus betul-betul disiplin. Jangan hanya karena masalah sepele kita sudah tidak ibadah. Masalah sepele doang sih. Kalau mau menurut masalahnya, kalau mencari alasan, kita punya sejuta alasan untuk tidak ibadah. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ketika kita sudah komitmen, ketika ibadah itu sudah menjadi harga mati, maka halangan, ya, itu pun segala halangan akan menyingkir dengan sendirinya. Ya, ketika kita tahu orang itu keras kepala, ngeyel, kita masih mau nggak nasihatin? Kan nggak mau kan begitu. Iblis juga begitu, ketika kita keras kepala sebagai anak Tuhan. Ketika kita ngeyel, iblis bilang, bodo amat. Kita bilang gitu. Iblis bilang, ngapain kamu sungguh-sungguh? Bodo amat. Gue yang ngejalanin bukan lo. Begitu. Nah, ketika iblis berkali-kali menggoda kita, kitanya keras nih. Lama-lama dia juga bosan. Kan begitu. Makanya komitmennya itu harus kuat. Harga mati. Jadi kalau ibadah itu sudah menjadi harga mati, kita akan selalu cari jalan keluar kalau ada halangan. Bukannya menjadikan halangan itu alasan kita untuk tidak beribadah. Tapi gak bisa nih. Saya ada orang nih, ada ya, kebanyakannya di kalau pasangan-pasangan nih, Daniel mau merit nih. Mau merit itu, kalau meritnya minggu ya, minggu itu nggak bisa ibadah. Karena apa? Jam 3 udah harus ke salon. Gitu. Saya bilang jarang lah orang pasangan yang menikah tuh jarang bisa ibadah minggu. Kalau ada itu saya acungkan jempol. Tapi ada loh. Habis dandan dia ibadah dulu. Ada yang begitu. Ada. Nah kalau saya acungnya bagaimana caranya supaya saya tetap bisa ibadah sekalipun hari itu saya menikah dan jam 3 harus ke salon. Kalau ada yang seperti itu, Tuhan bilang cakep. Tuhan bilang itu ya, good kata Tuhan. Nah yang kayak gini nih gue demen kata Tuhan kan gitu. Ya. Jadi firman Tuhan lewat pendeta Ucu Teraju adalah mengenai iman. Bagaimana kita harus memelihara iman kita begitu rupa. Karena iman ini yang akan menjadi penentu. Yani penentu di dalam perjalanan spiritual kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan minggu berikutnya pendeta minggu yang lalu ya, pendeta Petrus Teo ya, tentang iman yang disertai dengan perbuatan. Dan di dua minggu sebelumnya Ibu Pendeta itu juga bicara soal bagaimana kita harus sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Dunia di mana kita tinggal ini nggak boleh lagi ya membuat kita menjadi main-main setengah-setengah. Ya. Setengah-setengah di dalam kita pengiringan kita dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau betul-betul mau memahami dengan benar ya bahwa betapa luar biasanya iman yang dianugerahkan Allah itu
Ya kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita iman, sehingga oleh iman itu kita dapat mengakses Allah. Ini kalau bahasa kasarnya ya. Bukan berarti kita kurang ajar ya. Dengan iman kita bisa mengakses Allah itu. Allah itu bisa kita akses dengan iman kita. Otoritasnya, kuasanya, segala kekayaannya itu bisa kita akses dengan iman kita, luar biasa. Itu sama seperti gini, bisa ada konglomerat ya, dikasih kita kartu. Kartu apa nih yang paling itu, yang paling kapasitasnya paling gede? Kartu bank gitu. Apa disebut dah? Ada gold, ada apa? Black apa ya? Iya, Blackpink itu lain lagi kalau Blackpink itu. Nah, dia masa ada kalau ada kasihin ke pan ini. Dengan kartu ini kamu bisa mengakses seluruh kekayaan yang ada pada saya. Jadi ibarat tuh kayak gitu. Tuhan kasih kita iman, sehingga dengan iman itu kita bisa mengakses Allah semau hati kita. Saudara, ada perbedaan antara kemurahan dengan iman. Kalau iman nggak bisa enggak. Kalau engkau percaya, engkau bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah, maka gunung akan pindah. Itu iman. Kalau kita betul-betul percaya, Allah nggak bisa menolak. Kalau kita betul-betul punya iman, Allah nggak bisa menolak. Tapi kalau kemurahan itu kan tergantung Allah. Kalau Allah mau berkemurahan, ya Allah bermurah hati. Tapi iman itu beda. Nah, betapa luar biasanya saya dan saudara ini dianugerahi oleh iman. Dianugerahi iman. Supaya betapa kita betul-betul memperlakukan iman kita itu dengan khusus gitu loh, lebih daripada apapun. Selagi kita punya iman, ya dimanapun kita berada, ya kita akan baik-baik saja. Ada nggak yang pernah nanyain Yunus selama 3 hari 3 malam di perut ikan? Ada nggak pernah nanyain, Yunus gimana sih kamu 3 hari 3 malam di perut ikan? Ada yang nggak pernah nanyain? Atau ada nggak pernah mempelajari apa yang dirasakan oleh Yunus selama 3 hari 3 malam? Ada kekurangan suatu apapun nggak? Yunus kekurangan sesuatu nggak? Tangannya hilang, jarinya hilang, atau kakinya jadi apa? Itu kan nggak ada. Coba saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya iman itu. Kita dianugerahi iman. Siapa kita? Sekali lagi dengan iman itu kita bisa mengakses Allah dengan leluasa, dengan bebas. Jadi tidak ada yang bisa Allah tahan kalau kita sudah percaya. Nah, betapa tidak kita harus betul-betul menaruh perhatian khusus, prioritas utama dengan iman kita. Iman itu nggak boleh hanya ada. Kalau ada iman, ya iblis juga ada iman, setan juga ada iman gitu ya. Setan juga percaya itu di mana tuh firman Tuhan. Hah? Ya, Yakobus 2 itu. Kalau hanya percaya Allah ada, ya iblis juga percaya. Jadi iman itu jangan hanya ada. Apa yang bisa kita harapkan dari iman seadanya, gitu ya. Makan seadanya. Banyak kalau makan seadanya itu. Makan seadanya, cuma ada nasi sama sambal doang, itu kan seadanya kan begitu. Makan seadanya, ada nasi kemarin udah dipanasin sih 2 kali. Ada ikan asin kemarin, ya seadanya kan itu. Jadi apa yang bisa kita harapkan hanya dengan iman seadanya. Jadi iman hanya ada. Iman kita harus bertumbuh, iman kita harus menjadi kuat, iman kita harus menjadi tangguh, supaya kita dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam satu area yang spesial. Pokoknya di situ ada penyertaan dan pemeliharaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Dan jangan sampai lupa antara
iman dengan ketaatan, ya. Iman dengan ketaatan itu satu paket. Iman dengan firman Tuhan juga satu paket. Iman itu artinya kan percaya. Nah kalau kita percaya kita taat. Jadi ketaatan kita itu sangat menentukan iman kita. Ketaatan kita untuk hal-hal yang sulit. Ketaatan kita untuk hal-hal yang sulit itu akan menaikkan kualitas iman kita. Ketaatan Daniel untuk tetap doa sehari 3 kali sekalipun diancam nyawa. Nah itu kan menaikkan ya kualitas iman Daniel itu. Sadrak Mesak Abednego juga. Itu menaikkan ininya, menaikkan kualitas iman. Jadi makin sulit ketaatan yang ada pada kita, ya itu akan semakin membuat kualitas iman kita menjadi naik. Dan jangan lupa iman dan ketaatan itu adalah satu paket. Ya, kalau kita bilang beriman, artinya kita percaya. Nah kalau kita percaya, kita taat kan begitu. Apa yang Allah katakan untuk segala ketetapan, untuk segala perintah, untuk segala peraturan dari Tuhan, taat kepada semuanya itu. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, apa yang sudah Allah atur ada di semua di dalam kitab suci ini. Nah, semakin kita taat kepada semua apa yang Allah atur, semakin kita taat kepada apa yang Allah katakan, Allah perintahkan, Allah tetapkan, itu akan menjadikan kita orang yang beriman. Semakin taat, semakin bagus iman kita. Semakin sulit ya, tantangan untuk menjadi taat itu akan membuat iman kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin teguh. Dan iman seperti itulah yang sanggup untuk membuka pintu surga, yang sanggup untuk mengakses segala apa yang Allah punya lewat kehidupan kita. Kan gak ada yang seperti itu. Ada gak hal lain yang ditawarkan kepada saudara selain daripada kemampuan yang seperti yang dipunyai oleh iman itu? Ada gak? Gak ada. Ini mencakup semua. Iman itu mencakup semua. Gak ada saudara. Gak ada sesuatu apapun yang ditawarkan yang bisa melebihi iman. Sedang iman itu sudah dianugerahkan kepada kita lewat keputusan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Tuhan anugerahkan kepada kita iman. Nah dengan iman itulah kita hidup di hadapan Allah. Percaya, taat sepenuhnya. Dan jangan lupa iman juga berhubungan dengan kebenaran. Satu paket dengan kebenaran firman Tuhan. Karena iman hanya timbul lewat mendengar firman. Setelah kita mendengar firman, kita taat. Apa yang Allah katakan, kita taati. Nah, itu akan membuat iman kita menjadi hidup. Ya, iman kita bertumbuh dan iman kita menjadi kuat. Ambillah sebuah komitmen yang sungguh-sungguh, bukan komitmenan ya. Semua orang bisa buat komitmen, tapi komitmen yang benar-benar komitmen itu kan tidak bisa dikalahkan. Tidak gampang untuk dikalahkan, tidak gampang untuk dipatahkan. Untuk secara kontinu membaca kebenaran firman Tuhan. Sekalipun hanya dimulai dari 1 ayat. Tiap hari naik menjadi 2 ayat. Dan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sama seperti Yosua. Tuhan perintahkan kepada Yosua apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh, yang menjauhi hal-hal seperti itu.
penyakit rohani itu yang ada kudis, ada apa lagi? Kuman ya, dan kurap. Kudis kurang disiplin, kuman kurang iman, kurap itu kurang apresiasi kan gitu, kurang apresiasi. Nah, jauh itu semua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sekalipun kemarau dia tidak terpengaruh. Karena selalu cukup airnya, karena dia ditanam di tepi aliran air. Sehingga dia bisa menghasilkan buah. Setiap musim yang sudah ditetapkan ada buahnya. Tetapi pohon yang kekurangan air belum tentu kalau ada musim buah dia berbuah. Tetapi pohon yang cukup airnya dia akan berbuah kalau memang itu sudah ya musimnya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi antara iman dan firman Tuhan itu yang lain. Buatlah sebuah prioritas dalam hidup ini untuk ketiga hal itu. Memperhatikan iman kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian buatlah sebuah komitmen seperti Sadak, Mesak dan Abednego, seperti Daniel. Ya. Belsasar kalau Daniel itu ya, kalau bahasa itunya. Dikasih nama Belsasar, Sadak, Mesak dan Abednego. Untuk betul-betul mau taat kepada firman Tuhan. Apapun taruhannya untuk taat. Ya. Diperhadapkan kepada pilihan yang sulit, tetap memilih taat. Diperhadapkan ya, kepada mau tetap percaya Yesus ya, atau meninggalkan Yesus nikah dengan salah satu anggota dari Blackpink gitu. Seperti itu. Ayo pemuda-pemuda, kok diperhadapkan begitu? Aduh om, gimana nih om? Berat ini kayaknya nih. Berat. Nggak bisa memilih katanya, berat kata Jun. Tapi puji Tuhan, waktu Jun belum menikah dengan Lin, dia tidak diperhadapkan kepada pilihan itu gitu. Dia tidak diperhadapkan. Tapi saya percaya kok, kalau sekalipun Junsius diperhadapkan kepada pilihan itu, dia tetap pilih sekali Yesus, tetap Yesus. Maka Tuhan pertemukan dia dengan Lin, kira-kira begitu. Haleluya. Amin. Ya, sebab kalau dia meninggalkan Yesus, menikah dengan salah satu anggota Blackpink, nggak tahu tuh udah di mana. Kita nggak tahu lah dia udah di mana, kita udah nggak tahu. Sudah jadi seperti apa kita nggak tahu. Tetapi ketika dia memilih untuk tetap percaya Yesus dan dipertemukan dengan Lin, Tuhan memberkati dia. Amin. Sehingga dia boleh ada sebagaimana dia ada sekarang ini. Puji Tuhan saudara. Ya, mulainya dari yang kecil aja. Ya, untuk firman Tuhan mulai dari yang kecil. Ya, baca satu ayat. Nah kalau lihat HP itu gini, kalau ada posting-postingan tentang firman Tuhan, jangan ser. Itu. Kalau ngelihat ada postingan firman Tuhan, ya gini. Tapi kalau ada yang lucu, langsung diulang-ulang kadang-kadang. Sekali ada orang tuh ya ngulang-ngulangin, ada yang lucu, ada yang suruh diulang-ulangin gitu. Ya kan? Tapi kalau yang firman Tuhan langsung cepat bener nyekrol. Padahal itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk membuat kita jadi baca firman Tuhan. Ada yang posting firman Tuhan, bacain gitu. Jangan set gitu. Ya kan? Tapi kalau ada yang aneh, yang lucu, yang heboh, waduh. Ya kan? Nah, ketika kita sering baca, maka dia sering nongol, bener nggak sih saudara? Ya, ketika kita berhenti kita bacain gitu, atau kita aminin, nanti sering keluar yang kayak gitu tuh. Nah, itu menolong kita. Ya, kalau kita artinya ya melihat HP setengah jam, ya 10 menitnya tuh ada berisikan kita baca kebenaran firman Tuhan. Ya, 20 menitnya tuh yang lain-lain kayak begitu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk meremakan firman yang sudah kita dengar. Ya, memang ini nggak gampang, untuk menjadi paham itu nggak gampang. Tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, ya itu nggak gampang. Ya nggak sekali kita
hadirkan, kita sharingkan itu, kita langsung jadi ngerti enggak. Ya, biar kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk kita dapat paham tentang kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ya, pada pagi hari ini. Ya, supaya selanjutnya ya, lewat cara Tuhan sendiri, Tuhan semakin membuat kita paham dan mengerti tentang kerajaan Allah dan tentang kerajaan surga. Mari kita tundukkan kepala. Amin.